Saudara, hari ini beberapa kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah melakukan konsolidasi di Magelang, yakni di ruangan yang saat ini saya berada. Beberapa menit yang lalu ini baru saja dilakukan konsolidasi terkait dengan arahan ataupun instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Memang yang terakhir instruksinya adalah untuk menunda keberangkatan untuk mengikuti retret kepala daerah yang ada di Magelang. Nah, apakah kemudian hasil konsolidasi tersebut? Saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu. Selamat sore, Bang Mas. Mungkin sekarang bukan abang ya panggilnya ya? Ya sama. Panggilnya Pak Bupati. Nih, biar lebih santai, kita duduk sambil ngopi. Karena kan Bang Masinton bilang kemarin pas ditanya berangkat ke retret di Magelang atau enggak, jawabannya masih ngopi di Senayan, sekarang udah ngopi di Magelang. Nah, apa artinya setelah menyeruput kopi ini, Bang Masinton akan berangkat juga retret ke Akademi Militer? Ya, jadi tadi kami sudah disampaikan oleh Mas Pramonanung, beliau menyampaikan pesan dari Ibu Megawati kepada kami agar tetap standby ya di Magelang. Dan beliau juga Mas Pramonanung sudah berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri agar kami tetap standby, dilaporkan tetap standby dan disampaikan izin kolektif, gitu, izin kolektif sampai nanti kemudian kami bisa mengikuti agenda retreat di Akmil Magelang. Nah, tentu tadi Mas Pram juga menyampaikan agar kita semua standby di Magelang. Nah, begitu, sehingga untuk mempermudah mobilisasi ketika sudah ada arahan dari Ibu Megawati untuk kita mengikuti retreat dalam waktu beberapa hari ini nanti ya. Pak Bupati, ini kan juga yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kemarin di Jakarta beberapa kali tokoh-tokoh yang bisa kita sebut senior lah di partai ini datang ke Teguh Umar. Apakah kemudian hasil dari pembicaraan tersebut ini mengarah kepada instruksi baru bahwa nanti boleh mengikuti retret dan pertimbangannya apa? Kemarin kan ditunda. Nah, kalau misalnya diperbolehkan, alasannya apa, Bang? Ya, tentu alasan kenapa bisa ini ya itu nanti partai yang menyampaikan ya. Nah, tentu tugas kami adalah menjalankan instruksi dan arahan dari Ibu Ketua Umum. Dalam hal ini ada dua hal yang sebenarnya ya melekat pada diri kami ya. Di satu sisi tentu kami dianjur dan diperintahkan oleh Ibu Megawati, kita ini menganut sistem presidensial. Maka kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan dari presiden, pemerintah pusat dalam hal ini. Maka semuanya harus tegak lurus dalam tugas-tugas pemerintahan itu tegak lurus dengan arahan presiden, seperti itu. Oke. Nah, Bang, ini kan juga yang kemudian jadi pembicaraan publik adalah ketika Ibu Megawati ini mengeluarkan surat edaran meminta untuk menunda mengikuti retret, adalah kemudian narasi bahwa kok nurutnya sama ketua umum partai bukan sama presiden. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan sebetulnya menyikapi itu bagaimana, Bang, sebagai kader PDI Perjuangan juga tapi juga kepala daerah juga. Bang Masinton sendiri seperti apa sih? Ya, tentunya ada hal yang berbeda ya. Ini dengan waktu yang bersamaan. Bersamaan pada tanggal 20 Februari itu pelantikan. Kemudian ada satu situasi yang dimana ya situasi hukum yang kami merasakan bahwa itu praktek dari politisasi hukum yang tidak adil gitu ya. Nah, kemudian partai bersikap untuk menyikapin itu. Nah, tentu ini ada hal yang berbeda. Namun waktunya bersamaan. Nah, Ibu Megawati menyampaikan kepada kami ketika kami dikumpulkan pada tanggal 19 Februari ya di sekolah partai Lenteng Agung itu, beliau menyampaikan kita ini sistem presidensial, kita harus menjaga seluruh program-program presiden di pusat hingga ke daerah. Dan kemudian kita ini bukan sistem federal, negara kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh kepala daerah itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya di situ jelas bahwa Ibu Megawati ya memahami konstruksi ketatanegaraan kita.
Dan tidak melawan perintah presiden ataupun negara supaya kepala daerah ini mengikuti retret gitu. Karena kan narasinya jadi seperti itu. Wah kok PDIP ini nggak ikut retret, jangan-jangan melawan perintah presiden. Ya, goreng-gorengannya pasti seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak. Maka komunikasi dengan pemerintah kan toh berjalan baik. Bahwa kita tidak melakukan pembangkangan, tidak dalam konteks itu. Bahwa secara politik, organisasi partai politik, PDI Perjuangan mengeluarkan sikap terhadap ketidakadilan dan politisasi hukum yang dilakukan oleh KPK umpama di situ. Ini kan hal yang berbeda ya dengan pemerintahan gitu ya. Nah, ketika kami menyikapin itu kan bukan berarti kami tidak setuju dengan pelaksanaan retreat. Nah, gitu loh. Nah, itu ketika kita menyuarakan ketidakadilan, ya itu kan ya harus dihormati juga. Bukan berarti kita harus menyuarakan ketidakadilan kan bukan berarti kita berhadapan face to face dengan kebijakan pemerintah, bukan seperti itu. Oke, baik. Itu adalah statement yang ditunggu-tunggu sebetulnya terkait dengan hal ini. Yang kedua adalah pertanyaannya, kapan? Karena ya kita tahu kita masih Bang Masinton juga masih menunggu perintah dari Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi juga sudah ada beberapa kader PDI Perjuangan yang datang dan mengikuti retret, bahkan dari kemarin hari pertama begitu pembukaan ini sudah datang juga. Bang Masinton kapan ikut ke Akmil? Kalau saya dan teman-teman sebagian besar kami ya rata-rata kader PDI Perjuangan ya kami menunggu arahan. Insya Allah dalam 1-2 hari ini nanti sudah ada arahan kepada kami kader-kader dari Ibu Ketua Umum untuk dapat bergabung dengan teman-teman yang sudah bergabung di Akmil mengikuti retreat. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu singkat inilah ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang sudah lebih dulu mengikuti retret ini, apakah akan ada sanksi partai karena tidak sesuai dengan surat edaran atau ya itu bentuk menghargai pemerintah begitu? Ya tentu mungkin ada pertimbangan tersendiri lah ya, mungkin karena Pak Tor diusung oleh banyak partai mungkin ya, atau ada pertimbangan lain. Nah tentu terhadap itu adalah nanti partai yang mengevaluasi. Saya dengar ya segelintir lah ya dari ya paling ada 4 kader, 4 atau 5 kader paling ya. Nah mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya nanti partai lah yang akan memberikan evaluasi dan partai yang akan memberikan teguran atau apalah dalam bentuk sanksi itu organisasi partai. Oke, baik, terima kasih. Statementnya adalah 1-2 hari lagi kemungkinan akan bergabung dengan teman-teman atau kepala daerah yang sudah ada di Akmil. Yang kedua adalah PDIP tidak melawan pemerintahan Prabowo Gibran ya, Mas? Oh iya. Oke, kita baik. Tegak lurus karena kita menganut sistem presidensial itu. Itu tegas disampaikan oleh Ibu Megawati. Namun kita menyuarakan persoalan ketidakadilan dan bersikap secara kelembagaan protes dan menentang ketidakadilan itu kan tidak selalu harus dimaknai itu bertentangan dengan pemerintah. Tidak, karena memperjuangkan keadilan itu adalah hal yang universal, ya. Dia tidak terbatas oleh sekat partai politik, suku, golongan, dan bangsa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Masinton. Nanti habis ini kita akan lanjut ngopi-ngopi lagi. Jangan kemana-mana dulu karena kayaknya yang seru obrolan di belakang layarnya ya. Siap. Nah tadi saudara kurang lebih seperti itu bahwa disampaikan kurang lebih setelah konsolidasi akan ada upaya begitu dari PDI Perjuangan untuk ikut bergabung mengikuti retret. Jadi artinya bukan berarti dengan adanya surat edaran ini tidak mengikuti retret, tapi masih menunggu perintah sejumlah kader PDI Perjuangan termasuk juga Masinton, Pasaribu, kemudian juga ada Pramono Anung yang sudah tiba di kawasan Magelang. Tadi saya juga melihat ada dari Bupati Trenggalek begitu. Ini masih dalam fase wait and see. Kita nantikan kapan tepatnya kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah akan bergabung di retret kepala daerah yang ada di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saya Niputu Trisnanda dan Yanuar Ruslim melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah.